kita bertemu kembali pada acara Ngobras UKM. Baik, untuk hari ini kita akan mengusung judul mengenai memimpin dan membangun startup dari nol. Dan mohon untuk menunggu 5 menit lagi sambil teman-teman yang lain bergabung. Sambil Bapak Ibu yang sudah bergabung bisa dipersiapkan handphonenya. Karena sebelum kita mulai untuk acara Ngobras kali ini, kita akan bermain Kahoot terlebih dahulu. Selamat siang, Mas Fajar Ananda. Ya, selamat siang, Bu. Baik, Mas Fajar, mungkin saya panggilnya Mas Fajar saja ya, biar lebih akrab ya. Iya, baik. Mohon maaf, dengan Ibu siapa nih? Bu Vita. Oke, saya panggilnya Mbak Sita atau Bu Sita? Terserah ya. Oke. Ya, baik. Ya, baik Mas Fajar. Ini untuk kita mulai di awal ya, mungkin kita akan bermain terlebih dahulu nih, main Kahoot. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, nantinya akan ada bingkisan dari sponsor UPT KUKM untuk ketiga nilai tertinggi pada permainan Kahoot ini. Dan juga nanti untuk 2 penanya terbaik akan mendapatkan bingkisan juga dari sponsor kami. Gitu. Baik. Bisa dibuka untuk link Kahoot-nya www.kahoot.it akan ditampilkan. Akan ada hadiah menarik Bapak Ibu dari sponsor kami. Pastinya nantinya hadiah itu akan berguna gitu ya, bermanfaat untuk Bapak Ibu. Baik, pertama dibuka handphonenya, alamatnya www.kahoot.it. Dari admin kami juga sudah mengirimkan di chatnya Bapak Ibu, jadi nanti bisa langsung diklik pada kolom chat untuk alamat Kahoot-nya. Lalu untuk kodenya 33 8 1 Baik, selanjutnya nanti tolong dituliskan untuk kodenya adalah 3388414. Baik, sudah 2 yang bergabung. Silakan Bapak Ibu. Kita akan bermain sedikit ya lewat Kahoot ini. Baik, 3 bergabung. Saya join juga atau gimana, Bu Ita? Silakan Mas Fajar kalau ingin bergabung. Untuk meramaikan, ya.
Baik, sudah 8 orang bergabung. Ayo Bapak Ibu, bingkisannya menarik loh ini. Oke, baik. Kita mulai Kahutnya. Bisa kita mulai? Ya, baik. Silakan dimulai Kahutnya. Oh, nggak keluar soalnya. Baik. Sebentar. Mohon maaf, ada kendala teknis sebentar. Baik, kita mulai lagi Bapak Ibu. Baik. Silakan. Wah, untuk yang pertama adalah Mas Eri, yang nomor 1. Baik, lanjut ke soal kedua. Jawabannya definisi startup. Siapa nilai tertingginya? Masih dengan berubah jadi Mas Lutfianto. Pak Lutfianto ya. Baik, kita ke soal ketiga. Wah, menyusul. Mbak TDA ya. Baik, kita ke soal keempat. Ya, Pak Heru menyusul. Ini final soal kelima ya. Juara ketiga adalah Mas Eri. Juara kedua adalah Ibu TDA. Dan juara pertama adalah Pak Heru. Baik, selamat kepada ketiga pemenang. Nanti akan mendapatkan bingkisan dari sponsor kami, Bapak Ibu. Silakan chat ke panitia nanti. Baik, sama-sama. Terima kasih sudah berpartisipasi. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke Ngobras UKM kali ini. Nah, baik, saat ini startup merupakan salah satu harapan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, startup ini nantinya akan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, dalam mengembangkan startup ini dan dalam menjalankannya dibutuhkan tips and trick. Nah, untuk Ngobras UKM kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa.
yaitu Mas Fajar Ananda. Selamat siang lagi Mas Fajar. Ya, selamat siang Bu Ita. Ya, mungkin ada yang belum kenal tadi ya Mas ya. Apa kabar Ya. Mas Fajar? Ya, alhamdulillah baik Bu Ita. Bu Ita sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Mas. Ya, walaupun cuaca mendung, panas, hujan ya Mas ya, tapi paling tidak ya jaga kesehatan. Harus semangat kan Bu ya? Ya, tetap semangat. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada baiknya saya bacakan CV terlebih dahulu untuk narasumber kita yang luar biasa ini. Baik, beliau namanya adalah Mas Fajar Ananda Saputra. Beliau masih menempuh pendidikan di Universitas Malang di jurusan Teknik Informatika. Nah, beliau berpengalaman dalam beberapa riset atau penelitian, seperti yang terakhir adalah monitoring genangan air di Kota Malang berbasis augmented reality, gitu ya. Dan untuk pengalaman kerjanya di sini banyak sekali, walaupun masih muda, tetapi luar biasa Mas Fajar ini. Beliau adalah CEO startup ID Bookstore, gitu ya. Dan yang kedua, beliau juga CEO Muse Academy dan juga CEO Loka Hubi. Baik, mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan langsung oleh Mas Fajar ya. Silakan Mas Fajar untuk dipaparkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Ita. Halo teman-teman, mohon maaf saya panggilnya teman-teman ya supaya kita terlihat seumur. Dan saya harap semangat kita juga semangat yang sangat luar biasa. Meskipun siang dan habis sholat Jumat, pasti lapar, bawahnya ngantuk. Nah, tapi saya berharap teman-teman yang datang di sini memiliki semangat untuk berbisnis, untuk tahu mengenai dunia berstartup. Oh, suara saya double ya? Bentar. Kalau begini, bagaimana? Lebih baik, Mas. Oke, saya lepas headset saja. Oke. Nah, jadi saya sangat apresiasi sekali kepada peserta yang kali ini, meskipun kita di siang hari yang harusnya tidur siang ya, atau jaga anak, atau lagi studi atau mengerjakan tugas. Nah, tapi teman-teman menyempatkan waktu dan meluangkan waktu untuk hadir di obras terkait UKM bersama kita. Oke, nah sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Bu Ita. Nah, namun saya coba perjelas lagi. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Fajar Ananda Saputra, biasanya dipanggil Fajar, dan saya saat ini sedang berkuliah di semester akhir di Universitas Negeri Malang di jurusan Teknik Informatika. Nah, selama studi saya juga mengikuti beberapa kegiatan, salah satunya adalah di kegiatan akselerasi dalam membuat startup. Nah, alhamdulillah yang saat ini posisi saya adalah menjadi CEO dari startup education, yaitu ID Bookstore, di mana ID Bookstore ini adalah startup di bidang media pembelajaran. Nah, kemudian ada juga startup yang sedang kami kembangkan, itu adalah Musa Academy dan Loka Hubi. Nah, Musa Academy sama bergerak di bidang education, cuman ini lebih ke online course yang bersifat interaktif. Nah, sedangkan yang Loka Hubi adalah kita mendukung UMKM untuk bisa menjual produknya hingga ke luar negeri. Jadi Loka Hubi ini adalah seperti Shopee, cuman kita base-nya adalah berfokus pada brand lokal. Jadi katakanlah brand lokalnya Malang adalah Apple. Nah, Apple itu yang akan kita validasi dan menjadi store di dalam Loka Hubi. Dan tidak ada store lain yang bisa menjual produk-produk Apple selain dari Kota Malang. Oke, itu secara singkat dari saya. Mungkin saya izin untuk share screen terkait materi kali ini. Dan sangat luar biasa sekali sih materi kali ini. Saya harap teman-teman bisa mengikuti. Saya diberi judul sama panitia nih mengenai
memimpin dan membangun sebuah startup. Nah, katanya sih sharing session. Nah, tapi coba saya buatkan slide PPT supaya mempermudah teman-teman semuanya di sini. Oke. Oke. Bahas mengenai startup. Memang sebuah startup ini tidak asing lagi di telinga kita. Nah, banyak sekali yang startup berkembang dari bidang education, bidang retail, bidang e-commerce. Mereka mulai show up lah istilahnya saat ini. Nah, kenapa begitu? Karena startup ini diikuti dengan perkembangan teknologi. Nah, di mana teknologi berkembang, startupnya ngikut. Nah, banyak sekali yang mungkin teman-teman tahu seperti Gojek, kemudian Grab, Shopee, Tokopedia itu adalah salah satu startup juga. Nah, namun mereka sudah besar. Sedangkan kalau kita mau bahasnya skala kecilnya dulu. Jadi menjadi perusahaan yang kecil dulu. Nah, oke, sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi sih sama teman-teman di sini terkait apa sih startup itu menurut teman-teman. Ada yang tahu mungkin? Ada yang misalkan tahu bisa raise hand atau tulis di chat. Ya, startup itu ya usaha baru. Ya bisa dibilang usaha baru ataupun usaha yang baru merintis, mungkin seperti itu ya maksudnya. Ya, benar sekali. Nah, dari artinya adalah start, jadi perusahaan yang baru memulai. Benar. Nah, tapi untuk lebih detailnya adalah startup itu adalah organisasi yang mencari profit dengan cara dia itu menjual barang atau jasa. Nah, contohnya seperti Gojek. Gojek adalah menjual jasa. Kemudian seperti Shopee. Shopee juga menjual jasa. Cuman mereka menjual barangnya melalui mitra mereka. Nah, kemudian ada juga yang menjual barang seperti katakanlah UMKM. Nah, mereka lebih ke menjual barang. Nah, sebenarnya apa sih yang penting dalam sebuah startup itu? Nah, saya akan bahas sebuah startup itu adalah perusahaan yang mempunyai scale opportunity. Nah, di mana scale opportunity ini bisa dibilang mempunyai potensi untuk scale. Scale itu kalau teman-teman tidak tahu, scale adalah proses di mana kita harus berkembang. Jadi katakanlah tahun ini karyawan saya 3 orang, kemudian tahun berikutnya nambah lagi 6 orang, terus nambah sehingga kita bisa menjadi ikut andil dalam mengurangi pengangguran dan juga beberapa potensi bisnis lain. Nah, di fase scale ini adalah kita harus memikirkan bagaimana suatu perusahaan ini tidak berhenti di market tersebut. Nah, kebanyakan permasalahan yang UMKM hadapi itu adalah mereka marketnya itu aja. Mereka tidak mau untuk scale up, mereka tidak mau untuk takut untuk nanti kalau orderan banyak gimana mas? Nanti kalau saya kecapean gimana mas? Berarti teman-teman masih belum berjiwa bisnis 100%, karena masih memikirkan nanti kalau capek gimana, kemudian nanti kalau banyak orderan gimana. Nah, harusnya kan bersyukur ya, bukan malah tambah pusing. Nah, gitu. Nah, di fase scale ini kita itu sometimes itu membutuhkan yang namanya bantuan dari teknologi. Kenapa teknologi? Karena lebih mudah dijangkau. Yang dulunya untuk mencari customer kita harus ketuk pintu, Assalamualaikum, Bu, ini saya menawarkan jasa ini, barang ini. Nah, sekarang udah agak zaman. Sekarang udah zamannya Facebook, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, dengan bantuan teknologi ini tuh kita bisa mempermudah apa yang ingin kita gapai. Contohnya, saat ini saya ingin cari ini mas, market 100.000 orang. Ya udah tinggal dikirimin pesan-pesan pasti nanti akan dibaca. Jadi nggak perlu ketuk lagi. Nah, jadi sudah itu. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan, benarkah startup itu perusahaan teknologi? Ada yang mau berpendapat mungkin?
saya berharap ada yang raise hand sih, ada yang open mic. Ada yang mungkin mau berpendapat, iya Mas, startup itu adalah perusahaan teknologi. Atau, oh, bukan Mas, startup itu bukan perusahaan teknologi, tapi perusahaan rintisan. Ada yang mau berpendapat mungkin? Dapat itu Mas Fajar? Oh, ya. Di chat ya, Bu Faidah kalau tidak salah ya. Bu Faidah, belum tentu bisa menggunakan jasa orang lain. Maksudnya gimana ini Bu? Bisa di open mic mungkin supaya bisa berinteraksi. Mungkin bisa minta tolong di open mic Ibu. Jadi ya mungkin sebagai media promosi. Oh, nggak mau, ibunya malu ya. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang punya pendapat, menurut Bapak Ibu startup ini apa gitu ya, atau mungkin ada pendapat lain apa selain yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fajar gitu. Ya. Oke, mungkin no ini jawaban dari Bu Fadila mungkin ya. Ya. Jadi perusahaan startup itu bukan perusahaan yang teknologi. Bisa dibilang yes dan bisa dibilang no. Kalau saya bilang seperti itu. Kenapa yes dan kenapa no? Yes itu karena untuk saat ini kita untuk proses scale up itu menggunakan teknologi. Pasti sebuah startup kalau ingin scale up untuk menaikkan posisinya dia, pasti butuh bantuan teknologi. Nah, tapi bisa juga dibilang no. Jika proses scale up-nya tidak memerlukan bantuan teknologi. Misalnya nih, saya adalah ingin jual sari apel. Nah, saya awalnya ini Mas, 3 orang. Nah, kemudian tahun berikutnya membludak jadi 10 orang karyawan saya. Terus sampai 50 orang. Nah, itu adalah proses scale, tapi tidak membutuhkan teknologi. Nah, alangkah lebih baiknya lagi, itu teman-teman membuat suatu teknologi ini bermanfaat juga. Karena kita kalau tidak mengikuti teknologi, pasti akan gaptek ya sih. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak mengikuti tren yang TikTok ataupun yang lainnya, pasti akan ketinggalan gitu. Nah, tapi sekarang saya apresiasi sih, karena mulai sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang mulai aktif TikTok nih. Nah, baik. Oh ya, mungkin. Sepertinya ada yang ingin berpendapat, Mas Fajar. Silakan, Bu Aisy. Bisa minta tolong dibuka. Kalau berkenan boleh di open videonya, Ibu. Saya Bapak, Mbak. Oh maaf, ya maaf. Mohon maaf Bapak, ya. Silakan Bapak. Bapak siapa Pak? Baik. Mungkin saya memungkinkan untuk menyalakan kamera, tapi saya ingin bertanya kepada narasumber, bagaimana cara kita membentuk sebuah startup yang memang punya tim yang kuat begitu, punya daya dukung. Lalu yang pernah saya pelajari dulu bahwa pembentuk startup ini minimal ada 3 golongan ya. Pertama ada programmer atau yang mengerti tentang teknologinya, lalu kedua yang biasa mampu mempromosikan startupnya, lalu yang utama adalah konseptor atau orang yang mampu memimpin timnya ini. Iya. Bagaimana prakteknya Mas Fajar ketika Mas Fajar mendirikan startup? Sebenarnya jawabannya ada di slide berikutnya Bapak. Jadi nanti coba saya akan spill dan menjawab pertanyaan Bapak, dan mungkin saya bilangnya kita adalah memerlukan strategi. Jadi nanti ada 4 step yang perlu kita lakukan untuk membangun sebuah startup. Nah, mungkin kebetulan sekali nih di next slide ini, nah saya akan bahas mengenai gimana sih caranya buat startup. Nah, yang pertama adalah di step 0. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Aisy ya. Nah, di step 0 ini kita harus mematangkan ide kita dan juga tim. Kalau punya ide aja tapi nggak ada tim, buat apa? Punya tim aja nggak ada ide dan juga nggak akan jalan. Nah, makanya di sini saya gandeng untuk step 0 adalah kita harus punya ide dan tim. Nah, tipsnya gimana? Nanti.
Nah, yang kedua adalah di step ke-1 adalah validasi. Nah, apakah ide saya ini bermanfaat atau enggak gitu, bagi masyarakat? Kadang kalau menurut kita itu sangat bermanfaat, tapi menurut orang lain belum tentu bermanfaat. Dan yang step kedua adalah traction. Traction ini adalah lonjakannya. Jadi sebuah startup itu pasti ada datanya, data baik customer, user, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah di sisi funding. Jadi Bapak Ibu kalau ingin memulai bisnis atau teman-teman, jangan mikir saya harus punya investor, saya harus punya modal, bla bla bla. Memang perlu modal, tapi alangkah sebaiknya untuk melangkah ke investor, melangkah ke venture capital atau lainnya, itu kalau bisa Bapak Ibu harus fixkan terlebih dahulu minimal ide dan tim. Dan yang kedua adalah traction-nya. Jadi dua hal ini yang sangat penting. Misalkan untuk kita untuk mendapatkan investor di dalam startup kita. Oke, masuk yang tahap step ke-0. Ide dan tim. Nah, di sini ini kita harus mengenali potensi ide dan arti sebuah tim. Yang pertama, ide itu harus hipotesa. Hipotesa itu ada 1 dan 0, ya dan tidak. Hipotesa saya, teknologi ini bisa maju dengan dapat membantu masyarakat, bla bla bla. Harus yakin. Dan yang kedua adalah harus memiliki problem solving-nya. Ada pemecahan masalahnya. Nah, apakah ide ini itu cocok untuk masalah jawaban dari masalah ini? Jadi yang biasanya saya lakukan untuk mencari ide itu, saya cari masalah dulu, kemudian saya mikir sama tim, gimana cara menyelesaikan masalah ini, gimana kalau kita buatkan ini untuk mempermudah bla bla bla. Nah, itu harus clear terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di tahap kedua adalah di tim. Nah, mungkin ini menjawab pertanyaan Pak Arsi. Nah, di tim ini yang menjadi poin penting, karena kalau kita jalan sendiri, nggak ada tim, nggak akan bisa. Ya mungkin bisa, tapi tidak optimal. Nah, kemudian cari tim yang sevisi, yang sama-sama memiliki mimpi yang besar, yang loyal, dan yang mau diajak kerja keras meskipun nggak ada bayarannya. Nah, itu yang susah. Karena sebenarnya saya juga di awal-awal membangun startup juga. Namun permasalahan di startup saya itu adalah kebanyakan dari tim. Jadi tim saya itu tidak memiliki visi yang besar, dan kalau dulu mahasiswa masih ada egonya. Jadi egonya karena nggak ada duitnya aja kok, buat apa aku ngerjain ini, mending cari proyekan atau cari yang berduit lah daripada cari buat hal-hal yang nggak ginian. Nah, itu yang saya alami dulu. Jadi tim saya waktu itu masalahnya adalah memiliki ego masing-masing. Jadi ada yang mau, ada yang sangat interest atau sangat tertarik, dan juga ada juga yang hanya sekedar ya oke, kayak hanya tugas aja. Jadi tidak bisa diajak kerja sama atau kerja keras. Nah, ini yang menjadi dasar teman-teman untuk membangun sebuah startup. Nah, yang pertama adalah ide. Ide-nya harus memecahkan suatu masalah. Ini yang sangat penting dan bermanfaat bagi sekitar. Nah, yang kedua adalah di tim. Di timnya harus berjalan bersama, berirama, dan memiliki mimpi yang besar. Nah, mindset yang harus diterapkan adalah startup itu banyak sekali kemungkinannya. Kemungkinan gagal dan berhasil itu masih 50-50, 50%, 50%. Jadi, mindset yang harus kita terapkan, jiwa yang harus kita terapkan itu harus berani ngambil langkah apapun. Baik itu gagal lah, atau berhasil lah, itu urusan nanti. Yang penting usaha dulu, semaksimal mungkin, dan buat ide dan tim semenarik mungkin. Itu yang step 0. Jika udah selesai nih terkait
ide dan timnya, udah clear. Kemudian melangkah, udah dapat ide nih, idenya A. Ide A, kemudian ke step berikutnya. Idenya ini dibawa ke validation atau validasi. Nah, di tahap validasi ini kita mencari tahu apakah masyarakat ini butuh nggak ide ini. Apakah masyarakat ini butuh nggak produk ini. Nah, caranya untuk memvalidasi adalah kita harus tahu ke kolam yang kecil. Kolam kecil dulu. Jadi katakanlah saya punya usaha, Mas. Usahanya adalah dari apa ya, katakanlah keripik apel. Nah, tapi keripik apel ini kita coba testing awalnya di lingkungan satu RT atau RW, coba apakah menarik atau enggak. Nah, kemudian setelah kita coba berhasil dan katanya enak dan ada yang mau beli, nah kita coba lagi bangun yang namanya MVP. Nah, MVP ini kita lakukan dengan cara bootstrapping. Jadi bootstrapping ini kita melakukannya dengan memodali kita sendiri. Jadi kalau saya dulu waktu bangun startup itu, saya tidak langsung cari dana, tapi saya mencari modal dulu, ditabung, kemudian buat CV, kemudian nyicil buat HKI dan lain sebagainya. Nah, awalnya seperti itu. Jadi awalnya saya pakai uang sendiri. Nah, kemudian setelah itu kita coba ke kolam-kolam kecil. Nah, misalkan nih inovasi yang kita berikan atau produk yang kita berikan tidak berhasil atau gagal, kita harus pivot. Nah, pivot ini adalah ganti ide. Jadi kita ini harus punya cadangan untuk di sisi ide ataupun di sisi tim. Nah, nggak ada yang tahu masalah ide dan juga tim. Loyalitasannya juga nggak ada yang tahu. Nah, makanya butuh cadangan, gitu kan. Oke. Nah, misalkan nggak berhasil, coba ide berikutnya. Sampai itu diulangi terus, sampai kita dapat yang namanya product fit. Sampai produknya itu dipercaya oleh masyarakat dan juga mampu memecahkan suatu masalah tadi. Nah, selanjutnya setelah idenya udah clear, udah beres, udah divalidasi, terus masyarakatnya udah loyal, udah enak, kemudian kita langsung lanjut ke traction. Nah, di sisi traction ini adalah mengukur kebermanfaatannya dan merekam pencapaian kita. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu oleh investor. Nah, investor itu paling suka yang namanya traction. Nah, traction itu bisa dibilang adalah pijakan. Nah, pijakannya adalah dengan indikator. Punya indikator yang mungkin yang pertama adalah jumlah usernya, jumlah penggunanya, jumlah belinya, kemudian pendapatan kotornya, pendapatan bersihnya berapa. Nah, itu yang disukai oleh investor. Kalau kita mengarahnya ingin mendapatkan investor. Nah, setelah kita tentukan, kita lihat traction-nya, kita lihat aliran diagram. Bulan ini pembeli saya sekian, kemudian bulan berikutnya pembeli saya sekian, keuntungan saya sekian, bla 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 bla. Nah, itu yang paling disukai sama investor. Bahkan itu hanya data. Tapi dengan data mereka percaya. Itu yang mereka sukai. Dan jangan ragu misalkan teman-teman belum profit ya. Nggak ada profit pun nggak masalah. Yang penting bisa continue. Ada aja orang yang membeli atau orang yang menggunakan aplikasi atau yang lainnya. Jadi continue. Nah, ini hal yang menarik yang paling dilirik oleh investor. Nah, begitu udah ditata nih, udah ada record-nya, pembeliannya, kemudian usernya, finansialnya, udah ditata, baru deh kita melangkah ke funding, cari pendanaan. Nah, tapi di sisi funding ini, posisi kita sudah berjalan, cuman untuk proses scale up, untuk naikkan lagi,
ini kita butuh suntikan. Kalau nggak ada suntikan, kita nggak bisa scale up. Nah, baru kalau udah merasa seperti itu, kita butuh namanya funding. Nah, funding itu ada banyak, teman-teman. Jadi yang pertama adalah hibah. Hibah ini biasanya yang sering saya ikuti itu kompetisi-kompetisi startup. Biasanya diadakan oleh kementerian ataupun yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah bootstrapping. Bootstrapping ini modal sendiri yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga adalah angel investor. Angel investor ini orangnya baik sekali. Orangnya baik, dia mau ngasih dana cuma-cuma dengan hibah. Tapi susah dicari, angel investor. Nah, kemudian keempat adalah melalui inkubator. Inkubator itu seperti kalau teman-teman lihat di drama Korea startup ya, itu kan ada yang namanya sandbox. Nah, sandbox itu inkubator. Jadi inkubator itu tempat untuk menginkubasi suatu startup. Biasanya diberi pelatihan, diberi program pengembangan leadership, kemudian bagaimana cara mengolah keuangan dan lain sebagainya. Nah, yang kelima itu crowdfunding. Nah, crowdfunding ini yang mungkin akhir-akhir ini lagi booming ya, karena pendanaan ini tuh pendanaan yang melibatkan banyak orang. Jadi kita bisa menjual saham dan sebagainya, itu masuk di crowdfunding. Nah, sebenarnya kalau di startup itu ada yang banyak ya, yang crowdfunding itu yang banyak adalah di reward base sama yang satunya adalah equity. Nah, tapi yang saya lihat akhir ini adalah equity crowdfunding. Nah, equity ini adalah di share saham sampai kecil di share. Nah, yang terakhir adalah venture capital. Nah, bedanya angel investor sama venture capital ini, kalau angel kan ngasihnya dikit. Nah, kalau venture capital ini ngasihnya besar, tapi dengan sistem equity. Jadi ada sahamnya, saham sekian persen masuk venture capital dan sebagainya. Nah, itu salah satu sumber pendanaan. Nah, ini salah satu example traction map ya yang saya lakukan di ID Bookstore. Jadi ini yang membuat tertarik suatu investor. Jadi ada partnership-nya, kemudian traction sosial medianya bagaimana, usernya berapa, dan penghasilannya itu berapa setiap 6 bulan ini, minimal 6 bulan kalau suatu startup. Nah, tapi kalau baru itu susah untuk dapat investor. Saya sarankan kalau memang baru mendirikan startup itu kalau bisa bootstrapping dan juga mencari funding hibah kayak kompetisi itu. Nah, ini yang terakhir, menjadi seorang pemimpin. Gimana caranya? Ada 3 kriteria menjadi the great leader, menjadi leader yang hebat, pemimpin yang hebat. Nah, yang pertama, kita harus visioner. Nah, kenapa harus visioner? Karena yang memimpin kita. Jadi ibaratkan perusahaan ini adalah keluarga kita. Dan kita adalah kepala keluarganya. Pemimpin adalah kepala keluarganya. Nah, gimana caranya perusahaan ini arahnya mau kemana? Kita yang tahu. Kita nakodanya. Nah, makanya kita harus memiliki pemikiran yang visioner dan terarah, terplanning. Jadi tahun ini harus gimana, bulan ini harus gimana, bulan depan harus gimana, harus termindset. Nah, kemudian yang kedua adalah terstruktur. Terstruktur ini adalah pemimpin pasti memiliki manajemen. Manajemennya harus baik di sisi manajemen orang, manajemen SDM, manajemen produk, dia harus tahu. Nah, banyak sekali yang menganggap awalnya CEO awal-awal adalah Chief Everything Officer. Nah, jadi semua hal dikerjakan, nggak ada habisnya. Nah, itu salah satu manajemen yang baik. Nah, tapi setelah proses scale up, si CEO harus membagi waktunya, membagi tugas-tugasnya. Nah, kamu bagian marketing, kamu bagian IT, kamu bagian
pemasaran dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dimiliki oleh si leader, si pemimpin. Dan yang terakhir, ini yang sangat penting adalah people. Kita harus bisa menjadi komunikator, kita harus memiliki visi, kita harus menjadikan karyawan kita itu lebih nyaman. Jadi ibaratnya kita adalah sopir busnya. Nah, sopir busnya, misalkan kita lewati polisi tidur harus gimana? Apakah harus ngegas atau harus gimana? Nah, kenyamanan dari penumpang kita itu adalah karyawan kita. Nah, jadi kita harus melayani mereka, menjadi komunikator bagi mereka, kemudian menjadi penengah lah istilahnya. Jadi membawa aura positif ke karyawan. Karena kalau kita tanpa tim itu nggak bisa menjadi suatu perusahaan yang meningkat atau scale up. Nah, jadi itu poin yang penting untuk menjadi leader adalah ada 3. Dia harus visioner, punya struktur, dan people. Dia harus bisa menjadi komunikator setiap people, setiap karyawan, setiap timnya. Oke, mungkin itu saja. Lanjut kita di sesi Q&A saja. Mungkin saya kembalikan ke moderator, Bu Gita. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Fajar atas pemaparannya. Menarik sekali ya. Masih muda, pengalamannya banyak, dan udah memaparkan yang sangat bermanfaat buat kita. Mungkin Bapak Ibu UKM atau Bapak Ibu peserta ada yang ingin didiskusikan dengan Mas Fajar mengenai startup? Ya. Mas Fajar, sambil menunggu ini ya Bapak Ibu ada pertanyaan. Ya, saya ada pertanyaan nih Mas. Mas Fajar ini kan memimpin ada 3 startup ya. Mas Fajar CEO di situ. Nah, gimana sih awalnya Mas Fajar itu bisa menentukan ide startup yang akan diambil itu? Kalau yang saya lihat tadi adalah di bidang pembelajaran. Nah, gimana awalnya Mas Fajar ini bisa menentukan, baik saya mau membuat startup di bidang pembelajaran ini? Gitu. Boleh dong Mas di-share pengalamannya? Oke. Ya. Sebenarnya itu dari lingkungan sih sebenarnya. Karena kan kalau di UM sendiri terkenalnya memang dunia pendidikan. Nah, jadi saya harus berkecimpung di riset yang terkait pendidikan. Nah, dulu startup saya itu saya buat Zoom seperti ini. Nah, tapi Zoom-nya lebih ada sentuhan interaktifnya. Nah, tapi karena tim yang kurang kuat, makanya saya ubah lagi di dunia pendidikan yang lainnya. Nah, jadi sebenarnya untuk menentukan bidangnya itu adalah passion-nya kita. Nah, gimana kalau kita kerja nggak passion itu juga nggak enak gitu. Nah, jadi tipsnya adalah tekuni passion teman-teman, kemudian baru kalian terjun ke dunia bisnis. Seperti itu, Bu. Oke, lalu kalau untuk timnya Mas, saya juga pengen tahu nih, karena kan mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah memiliki startup atau mungkin ada yang ingin memulai startup gitu ya. Nah, yang pertama adalah tadi yang disebutkan oleh Mas Fajar itu kan kita menentukan idenya gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana mengenai timnya. Nah, untuk tim ini kalau menurut Mas Fajar ya, mungkin berdasarkan pengalaman, apakah kita untuk tim mencari dari teman-teman dekat kita terlebih dahulu, atau kita mencari ibaratnya yang langsung expert salah satunya gitu Mas. Gimana nih Mas enaknya Mas? Ya. Oke. Pertanyaan yang bagus nih. Dan jujur waktu awal-awal mindset saya adalah cari yang expert. Oke. Nah, karena dengan dia expert dia pasti bisa melakukan sesuatu. Nah, tapi langkah saya salah. Ternyata yang paling penting adalah dia yang loyal. Nah, jadi gimana caranya kita dapat tim yang loyal? Pertama bisa dari lingkungan kita, ataupun kita pernah bekerja sama dengan dia dan kita nyaman untuk bekerja sama, atau ada yang memiliki potensi
tapi kita tahu potensi mereka, tapi dia malu dengan potensinya. Nah, itu juga bisa jadi tim. Nah, untuk membuat tim, kalau bisa yang utamanya adalah yang loyal. Kalau masalah keahlian gampang, nanti bisa diasah bareng-bareng. Nah, biasanya saya gitu. Nah, kalau yang setelah dapat tim, untuk menambah tim lagi itu saya biasanya buka magang. Nah, jadi magangnya itu selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu saya nilai apakah dia kompeten atau tidak. Nah, biasanya begitu, Bu Rita. Oke, berarti yang pertama adalah cari yang loyal gitu ya Mas ya. Baru setelah itu masalah ekspor atau tidaknya nantinya bisa lah dilatih gitu ya. Mungkin ada sharing pengalaman atau ada ya pelatihan gitu ya dari Mas Fajarnya nanti seperti apa dalam menanganinya. Baik, Mas Fajar sepertinya ada yang ingin bertanya lagi dari Pak Aisy. Pak Aisy, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Vita. Jadi memang tadi yang betul sekali yang disampaikan Mas Fajar ya, kita mesti punya teman-teman yang loyal, yang mampu membantu usaha kita, apalagi usaha teknologi ya Mas Fajar ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ini tinggalnya ini di daerah Mas Fajar, jadi susah bertemu dengan expert bagus, terus juga sinyal handphone kadang-kadang nyala mati. Nah, bagaimana caranya saya ini supaya bisa ikut mungkin membangun nanti startup ke depannya gitu, Mas Fajar? Ya, oke. Mungkin sebelum dijawab, Mas, boleh saya tanya, Pak Aisy UKM bidang apa Bapak? Mungkin nanti teman-teman UKM yang lain bisa mengikuti Bapak. Saya ini di bidang herbal, Mbak. Oh, herbal, ya baik. Jadi paling tidak nanti teman-teman mungkin yang bidang herbal juga bisa mengikuti Pak Aisy gitu ya. Ya, jadi memang bidang saya ini cuma bidang kesehatan, enggak tahu bagaimana sih supaya bisa dimajukan lewat teknologi begitu, Mbak. Baik, ya baik. Silakan Mas Fajar, silakan mungkin bisa. Ya. Ini pertanyaan bagus dan sederhana tapi bagus sekali. Kita tinggalnya di desa, tapi kita susah sinyal, susah apa, susah SDM lah ya, SDM yang ekspor. Nah, sebenarnya ada salah satu yang saya lakukan adalah waktu itu saya mengikuti beberapa event, Bapak. Jadi mungkin event kolaborasi, dan event matching bisnis, meskipun hanya ide, meskipun hanya tim. Nah, dari situ kita terjun ke ekosistemnya, kita terjun ke lingkungannya. Nah, di lingkungan itu pasti kita ter-trigger, pasti ada kemauan. Saya harus ini, saya harus. Jadi menjadi motivasi banget gitu. Nah, kemudian setelah itu kita dapat jejaring juga, networking-nya juga akan dapat. Nah, itu yang saya lakukan terus-menerus. Jadi waktu itu saya masih belum dikenal sih, jadi hanya sebagai mahasiswa biasa yang kuliahnya hanya di kampus aja dan ngerjain project tapi diem-diem seperti ini. Nah, biasanya saya lakukan networking. Nah, dari networking saya mulai bercabang-cabang nih. Awalnya saya kolaborasi dengan A. Nah, kemudian si A ini tertarik, sehingga dia bilang ke temannya, dan kolaborasi lagi, jadi 3 nih. Nah, seperti itu. Jadi yang paling utama adalah networking sih, kalau kita di desa ataupun di suatu daerah yang, karena networking itu tidak mengenal daerah, tidak mengenal alat komunikasi ataupun yang lainnya. Kita bisa aja rekan tetangga, misalkan dia loyal, dan kita lihat dia kompeten, dia pekerja keras, why not gitu, untuk jadi tim. Oke, gitu Pak Aisy. Baik, terima kasih. Berarti intinya adalah yang pertama networking gitu ya Mas Fajar ya, gimana caranya? Baik, ada yang ingin sharing lagi Pak? Maaf, Mas. Mungkin Pak Muhammad Adrian bisa open mic? Halo, ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Oke.
Mas, saya mau bertanya, bagaimana cara, kan ini kan kita ada tim gitu. Untuk awal-awal mungkin masih segar, masih semangat, masih berkontribusi besar lah dalam suatu bisnis ini. Bagaimana cara mempertahankan rasa semangat itu? Kan mungkin adalah titik jenuhnya, mungkin teman-teman ada bosan di bisnisnya atau apa. Nah, bagaimana cara Mas biasanya untuk melakukan penyegaran agar timnya lebih semangat lagi gitu? Terima kasih. Ya, benar banget dan sangat interest sekali pertanyaannya Pak Ardian. Dulu saya juga pernah mengalami seperti itu, dan tim saya seperti bosen waktu itu. Nah, makanya saya coba lebih peka lagi terhadap tim saya. Nah, jadi apa sih maunya mereka, apa sih yang mereka tertarik, apa sih yang membuat mereka semangat. Nah, awalnya saya hanya iseng aja untuk stalking mengenai dia. Nah, tapi setelah saya tahu dia itu ternyata orangnya seperti ini. Nah, jadi adalah kita harus peka ke tim kita. Nah, kemudian peka dan tahu apa yang membuat mereka semangat, kita jadi komunikasi. Nah, tadi ada poin yang penting adalah yang di people. Nah, kita harus bisa menjadi komunikator. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah ngajak kopi, Pak. Jadi ngajak ke kafe, kita dengan suasana baru, dengan yang lebih enak didengar dan mungkin bikin hati smile gitu ya. Nah, mereka lebih refresh. Jadi tidak jenuh untuk terus memikirkan pekerjaan, memikirkan coding, memikirkan marketing, memikirkan produk. Jadi kita coba merefreshkan mereka juga. Nah, biasanya sesimpelnya mungkin kita berikan sesuatu lah untuk pagi harinya atau apa gitu. Jadi kita ibaratnya kita harus peka ke mereka juga. Gitu Pak Aryan. Oke, terima kasih Mas. Oke. Pak Ardian kalau boleh tahu usahanya di apa Pak? Ini saya bulan lalu mulai merintis usaha di bidang ekspor sayuran sama buah-buahan. Oh, oke. Siap. Oke, semangat Pak. Sukses terus Pak Adrian. Daerah mana Pak Adrian kalau boleh sharing dengan kami? Kalau daerahnya Kabupaten Malang sama Batu untuk daerah suppliernya. Batu. Rumah saya di Batu loh Pak. Oh iya, boleh deh habis ini ngechat. Lalu untuk produknya diekspor kemana Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau sayuran rencananya pengen ke daerah Taiwan karena nanti kemungkinan pertengahan tahun itu permintaannya cukup tinggi daerah sana. Kalau buah-buahan tergantung buahnya sih. Kalau buah naga tuh biasanya ke daerah Timur Tengah banyak permintaannya. Jadi nanti pemasarannya paling lewat online. Ada website, habis itu ada kita email marketing sama branding juga di perusahaannya. Ya, baik, berarti tergantung dari jenisnya ya Pak. Kalau Pak Adrian sendiri sudah punya startup? Iya, ini lagi merintis itu sih. Oh, lagi merintis ya, udah startupnya. Ya, baik. Sukses terus Pak Adrian. Amin, terima kasih. Ya. Baik, sepertinya ada yang ingin bertanya lagi. Tadi ada pertanyaan lewat chat. Oh iya. Baik, dari Pak Eri Madiun. Kak, apakah pelaku UMKM juga merupakan pelaku startup? Adakah persamaan dan perbedaannya? Gimana Mas Fajar? Saya langsung saja. Ya. Oke, pelaku UMKM startup atau bukan? Nah, tadi sempat saya singgung juga yang terkait apakah itu startup, terus apa yang penting dalam poin startup. Nah, sebenarnya startup itu adalah perusahaan yang merintis yang memiliki scale opportunity. Scale opportunity itu apa? Adalah memiliki potensi untuk scale, untuk terus berkembang. Nah, biasanya kalau berkembangnya ini butuh bantuan. Bantuannya adalah teknologi. Kalau yang saat ini itu bantuannya teknologi melalui sosial media untuk marketing dan lain sebagainya. Nah, jadi misalkan UMKM ini ingin menjadi startup adalah mindset-nya harus diubah terlebih dahulu. Jadi mindset-nya harus diubah.
gimana caranya saya harus scale, harus naik setiap tahunnya. Mungkin nambah karyawan, nambah karyawan, nambah karyawan. Nah, biasanya kalau UMKM masalahnya yang sering saya ketahui ya, UMKM itu mereka membatasi untuk karyawannya, kemudian membatasi produksinya, dan mereka tidak berani untuk show up sampai mendapatkan orderan yang sangat banyak. Nah, itu yang perlu diperbaiki sih dari UMKM. Nah, persamaannya adalah sama-sama bisnis. Nah, perbedaannya adalah prosesnya. Prosesnya kita harus scale up. Biasanya kan kalau UMKM kan lurus aja gitu ya. Nah, kalau startup kita harus naik. Nah, naiknya dengan cara apa? Dengan cara beberapa bantuan tadi termasuk teknologi. Gitu, Pak Eri, Pak atau Bu Eri. Ya, Pak Eri Madiun. Terima kasih, Mas Fajar. Berarti intinya adalah kalau startup ini kita harus ngerti nantinya ke depannya mau dikembangkan seperti apa gitu ya, Mas ya. Kita ada target nanti pengembangannya seperti apa gitu. Jadi tidak statis gitu ibaratnya ya. Iya, benar. Baik, Mas Fajar kayaknya ada yang tanya lagi, Pak Rosi Ibadalah. Silakan Pak, open mic dan open video. Oke, sebentar. Baik, suara saya sudah jelas, Mas Fajar? Sudah. Halo? Ya, sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke. Ya, silakan. Iya, saya ingin bertanya. Tapi sebelum saya bertanya, tadi kan sudah disebutkan kalau Mas Fajar itu menjadi CEO dari 3 startup. Dan jauh yang saya ketahui, kalau startup itu atau usaha-usaha itu dikatakan kuat kalau sudah melewati 3 tahun masa berjalannya usaha tersebut. Nah, bagaimana Mas Fajar, strategi Mas Fajar dalam tahun-tahun pertama menjalani startup yang Mas Fajar yang Mas Fajar miliki sama teman-teman? Oke, siap. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Gimana cara saya bisa sustain di tahun pertama? Memang benar, tahun pertama itu tahun yang sangat kita memerlukan tenaga yang keras gitu. Nah, di tahun itu saya sempat down juga, pendapatan saya juga minus, tapi tidak ada utang. Nah, dan yang perlu digarisbawahi, jangan utang ke bank. Nah, gimana caranya saya dalam 1 tahun itu? Caranya adalah dengan saya mengikuti beberapa kompetisi, kemudian mengikuti kelas bisnis matching dengan beberapa orang di luar negeri, dan juga bisa dibilang saya menyebar network saya. Nah, waktu itu, setelah itu saya akan banyak ilmu, kemudian saya akan tahu apa sih kesalahan saya waktu 1 tahun ini. Kenapa ini penghasilannya, traction-nya turun? Kenapa hasilnya seperti ini? Nah, pasti ada evaluasi setiap itu. Nah, pertama adalah saya mendirikan ID Bookstore waktu itu. Nah, ID Bookstore sempat turun. Nah, kemudian saya berpikir gimana kalau kita kolaborasi. Nah, kolaborasinya dengan startup lainnya. Nah, tapi waktu itu saya masih belum dapat nih startup yang baru. Nah, makanya itu saya buat lagi startup untuk mendukung ID Bookstore ini. Jadi ID Bookstore-nya up, dia juga up. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi sebenarnya tiga startup yang saya lakukan itu semua saling berkaitan. Jadi misalkan di online course ya, online course kan butuh modul. Nah, modulnya dari ID Bookstore. Nah, di modul itu pasti kita akan menjual buku atau menjual merchandise-nya. Nah, nanti masuk di Loka Hub gitu. Jadi saling keterkaitan semuanya. Jadi kuncinya adalah kita harus bisa berkolaborasi. Kolaborasi terus gitu. Itu Mas Rosi. Baik, Pak Rosi, ada tanggapan? Iya, satu lagi boleh, Mbak? Silakan. Silakan. Oke. Ya, dan di tahun-tahun pertama tadi terima kasih atas jawabannya Mas Fajar ya. Di tahun-tahun pertama permasalahan bagi seorang usahawan yang bangun startup itu adalah
menemukan pasar atau memperluas pasar. Cara Mas Fajar di awal-awal bangun startup itu mencari pasarnya itu bagaimana? Oke. Ya, benar sekali, Mas. Dan ya. iya, dan kalau misal usaha Mas Fajar atau mungkin nanti ke depan ingin mengembangkan di bidang jasa, itu kira-kira untuk mencari pasar jasa itu bagaimana juga? Oke, terima kasih. Oke, siap. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Gimana saya waktu itu mengembangkan market? Saya waktu itu susah payah, Mas, untuk sampai memberikan workshop gratis, meluangkan waktu saya sampai malam memberikan workshop, itu semuanya free. Jadi capeknya di mental dan fisik. Nah, itu yang saya lakukan waktu itu. Nah, saya bisa lakukan workshop itu bisa seminggu 3 kali. Nah, tapi dengan cara di dalam workshop itu adalah pesertanya adalah target market kita. Jadi katakanlah iBookstore adalah penerbit ya. Penerbit, maka sasarannya adalah guru, dosen, dan lain sebagainya. Nah, saya usahakan dalam komunitas itu ada guru, dosen yang tertarik untuk menulis buku dan menerbitkan buku. Nah, jadi saya melakukan sesuatu pasti dipikirkan terlebih dahulu untuk apakah saya meluangkan waktu ini dengan sia-sia atau tidak. Dan juga dilihat, kalau orang bisnis biasanya melihat memandang dua sisi juga. Di sisi bermanfaat di sisi produk, di sisi orang mengenal kita, awareness, dan juga orang pasti akan kepo mengenai produk yang akan kita buat. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, gimana caranya? Tadi gimana, Mas? Oh iya Mas, jika usaha atau startup kita itu di bidang jasa, nah itu ya. bagaimana cara membuka pasar di awal-awal berdirinya startup yang kita bangun? Oke, membuka di bidang jasa. Saya juga waktu itu di bidang jasa. Nah, waktu itu kalau bisa customer itu adalah yang paling diutamakan. Jadi meskipun customer kita ngechatnya malam hari, tengah malam, dan kita masih aktif, kalau bisa langsung di chat. Jadi waktu itu saya pernah customer pertama itu dia paling cerewet dan juga dia paling susah dibilangin. Nah, dia menyuruh saya untuk bla 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 bla, tapi saya iyakan aja. Nah, dari service itu dia merasa dia itu sebagai queen-nya, dia menjadi ratunya gitu. Dan dia nyaman dengan service itu. Nah, dengan di situ mulailah marketing dari mulut ke mulut, kemudian dari temennya ke temennya. Nah, mulai dari satu customer jadi bisa banyak customer seperti itu. Ya, terima kasih banyak Mas Fajar. Oke, siap. Kasih. Ya. Kalau Mas Rozi, di mana Mas bisnisnya? Bidang apa? Saya masih belum memiliki bisnis, masih mahasiswa, tapi ada kepikiran untuk buka bisnis di bidang jasa pembesaran bibit untuk perusahaan-perusahaan anggrek. Oh, keren. Iya sih, banyak juga yang akhir-akhir ini lebih ke agroteknologi ya, kalau nggak salah. Nah, itu juga. Oke, semangat terus Mas. Masih mahasiswa kan? Kita sama-sama mahasiswa lo ya. Ya, terima kasih Mas Fajar. Harus semangat. Oke. Ya, baik, terima kasih Mas Rozi pertanyaannya. Semoga ini ya bisa menginspirasi sesama mahasiswa, nantinya bisa sama-sama sukses gitu ya. Sama-sama bisa memiliki startup gitu, bisa mengikuti Mas Fajar nanti Mas Rozi ini. Ya, baik, amin. Mas Fajar sepertinya ada satu penanya lagi, kembali ke Pak Muhammad Adrian, sepertinya ingin bertanya. Wih, sebenarnya Pak Adrian ini sangat interest sekali ya. Iya. Ingin berkonsultasi. Iya. Mas sampai masih sering ke UM tak Mas? Saya juga UM soalnya. Oh iya Pak, saya sering ke UM. Biasanya saya ke inkubator. Inkubatornya itu di DLI, jadi di dekatnya Koperasi KPRI. Kurang tahu sih. Bolehlah nanti kita ketemu di kampus ya. Oh sih, boleh Mas. Baik, jadi nantinya bisa berlanjut ya di luar sesi ini ya. Iya, siap. Makasih Mas. Nomor handphonenya ada nggak di grup?
Oh, Mungkin nanti benar. bisa di-share di chat, Mas. Maksudnya nanti, ya, Oke, nanti siap. akan kami Terima share di kasih. chat. Baik, terima kasih Mas Adrian. Baik, Mas Fajar, sambil menunggu ada penanya lagi ya, saya penasaran nih mengenai yang tentang pendanaan. Nah, tadi kan Mas Fajar nginfo ini, ada beberapa untuk pendanaan itu, ada yang hibah, ada yang investor. Nah, kalau untuk awal mulanya, mungkin kalau untuk terutama tadi kan ada beberapa penanya adalah mahasiswa gitu ya. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa ini ya, kalau selain ikut kompetisi, ya kalau memang sudah ada kompetisi, kalau semisal belum ada kompetisi, gimana sih caranya untuk memulai startup ini gitu, Mas? Apakah Oke. ada minimal modalnya yang perlu kita miliki untuk memulai bisnis startup ini, gitu, Mas? Ya, Ya, benar baik. sih Bu. Benar Bu Ita. Minimal kita punya modal. Modalnya adalah tim dan ide. Oke, Gitu. betul. Nah, jadi kembali lagi. Jadi basicnya suatu startup itu adalah dia yang bisa memecahkan masalah. Dia yang bisa membantu memudahkan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, dari situ pasti dia akan tertarik untuk membuat suatu ide, inovasi, dan sebenarnya izin untuk sebenarnya kompetisi startup itu pasti ada Bu Gita. Oke. Nah, itu kemarin kalau nggak salah di salah satu, kalau kita sebagai mahasiswa ya, itu ada suatu kompetisi yang pernah saya ikuti, itu ASMI, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Nah, di situ selain memberikan hibah, mereka juga memberikan suatu ilmu. Nah, ilmunya itu saya rasa itu mahal sekali. Nah, itu langsung dari Kemendikbudnya langsung. Nah, jadi kita seperti spesial gitu, kalau misalkan lolos seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang selain mahasiswa itu juga bisa mengikuti kompetisi lainnya seperti WMM, Wirausaha Mandiri, itu yang diadakan oleh Bank Mandiri. Kemudian ada juga event-event yang sifatnya umum seperti DSC, Diplomat Success Challenge, yang diadakan oleh Wismilak. Mereka juga memberikan insight yang besar sekali. Jadi tidak hanya modal bisnis, tapi juga ilmu yang diterapkan. Jadi salah satunya yang ingin saya share adalah yang di DSC. Nah, di DSC itu kita itu tidak memandang umur sama sekali. Jadi waktu itu ada yang finalisnya itu tua, dan juga tapi mereka memiliki visioner, kemudian terstruktur, dan dia itu loyal sekali dalam timnya. Nah, di situ mereka diasah, kemudian seperti bootcamp yang outbound. Nah, tapi yang memiliki nilai leadership-nya yang tinggi. Dan di akhir sesi pasti ada seperti penghargaan kepada peserta yang memiliki komunikasi yang baik dan lain sebagainya. Dan hibahnya itu nggak main-main, bisa sampai 100 juta, 200 juta, dan 300 juta. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi memang kalau untuk kompetisi ini pasti selalu ada ya Mas ya. Tinggal gimana kita pintar-pintar mencari apa kompetisi yang terdekat gitu ya Mas ya. Iya, benar Bu. Kalau memang belum ada, paling tidak kita sudah memiliki ide nih. Kita mau nantinya startup bidang apa gitu kan ya. Apa yang ingin ditekuni dan kira-kira timnya itu siapa saja gitu ya. Agar nanti startupnya ini bisa berkembang lagi sambil kita mengikuti kompetisi gitu, mempersiapkannya seperti itu ya. Iya, benar. Ya. Bapak Ibu Sobat UKM tadi juga sudah disampaikan sama Mas Fajar bahwa mungkin beberapa teman-teman yang masih mahasiswa nantinya bisa ikut ASMI gitu ya. Nah, lalu kalau untuk yang Bapak Ibu yang sudah lulus, sudah bukan mahasiswa lagi gitu ya, sudah bukan mahasiswa, nanti bisa mengikuti yang dari beberapa ini yang tadi disebutkan sama Mas Fajar adalah dari Bank Mandiri dan dari Wismilak. Mungkin ada beberapa perusahaan lain lagi mungkin ya Mas ya, sebetulnya yang mereka juga membina startup gitu ya Mas ya, mungkin kalau Iya, benar. Oh iya, dan juga ini ada dari Mas Adrian, benar. Ada Talenta Wirausaha BSI yang di bulan April kalau nggak salah ya.
Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa submit juga di sini. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih. Mas Fajar, ada lagi dari Bu Kurniasih. Bu Kurniasih, kalau berkenan boleh open mic, Bu. Saya pelaku UKM, untuk startup belum seberapa mengerti, mungkin bisa sharing melalui WA. Baik, nanti untuk WA bisa bergabung ke WA chat yang sudah di-share di kolom chat, atau nanti bisa juga sharing juga gitu ya dengan Mas Fajar. Mungkin kalau berkenan Ibu boleh open mic Ibu, sekilas. Mungkin buat promosi, Bu Kurnia. Ya, baik. Karena dari Mas Fajar ini juga ada startup untuk promosi produk-produk UKM ya Mas ya? Ya, benar. Ya, boleh diinfo Mas seperti apa gitu Mas? Mungkin kalau beberapa teman-teman pelaku UKM ini kalau ingin promosi di tempat Mas Fajar ini harus seperti apa gitu ya? Mungkin produknya ada kriterianya gitu ya Mas ya? Oke, baik. Mungkin saya izin share screen juga Bu ya terkait website yang kita kembangkan. Oke, jadi namanya adalah Lokahub. Di Lokahub ini fokus kita adalah ke UMKM tapi khusus brand lokal. Jadi katakanlah kalau di Malang kan terkenalnya sari apel ya. Nah, sari apel ini hanya bisa dijual belikan orang yang di Malang. Selain Malang nggak boleh. Kita blacklist. Jadi seperti produksi tempe dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada beberapa herbal yang kemarin kita bantu kerjakan itu adalah yang dari Labuan Bajo. Itu brand lokalnya adalah kain batik, kemudian ada madu juga, kemudian ada juga brand lokal Moringati ini dari Kota Malang, terus dari Dampit juga ada, kemudian ya masih kita dapat beberapa UMKM gitu ya. Karena tujuan kita di Lokahub ini adalah memajukan UMKM karena kondisi ekonomi lagi nggak stabil nih. Ya. Makanya kita bantu dengan teknologi supaya teman-teman UMKM tadi bisa scale up seperti yang saya bilang tadi. Bantuannya adalah teknologi. Nah, gitu Bu. Ya. Untuk detailnya mungkin nanti bisa sharing aja. Ya. Berarti Bapak Ibu Sobat UKM yang ingin memasarkan produknya bisa nanti minta tolong ke Mas Fajar, terutama untuk yang berdomisili di Malang Raya gitu ya Mas ya, di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Jadi nanti bisa dibantu oleh Mas Fajar untuk promosinya gitu melalui startupnya Mas Fajar. Baik, saya rasa apakah ada penanya lagi Bapak Ibu yang ingin sharing dengan Mas Fajar? Mungkin kayaknya udah panas Bu, udah penuh. Sudah penuh ya, sudah penuh ingin langsung eksekusi Mas untuk langsung berlari gitu ya di startupnya ini. Baik, iya, baik Mas Fajar, mungkin sebelum saya akhiri, Mas Fajar ada closing statement terlebih dahulu. Oke, mungkin buat Bapak Ibu, jangan terlena sama usia ya. Kalau usia itu pasti ada aja. Tapi untuk kita terus berkembang, itu tidak melihat usia. Jadi semangat kita sama kok. Oke, itu aja Bu. Baik, terima kasih Mas. Jadi intinya kita semua umurnya sama kok. Masih 17 tahun semua gitu ya Mas Fajar ya. Semangatnya tetap semangat muda gitu ya. Jadi untuk memajukan UKM ini kita bisa, ya semangatnya masih semangat yang bukan mahasiswa lagi mungkin ya Mas ya, semangat anak SMA gitu, semangat masih menggebu-gebu gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Fajar sharingnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sesi Ngobras UKM kali ini. Untuk tadi Bapak Ibu yang menang 3 besar bisa bergabung ke grup chat. Karena nanti akan diinfokan oleh panitia mengenai pengiriman bingkisannya, gitu ya, bingkisan dari sponsor UPT. Baik, tadi yang pemenangnya adalah yang pertama Bapak Heru, yang kedua yang pertama Bapak Heru, kedua Ibu TDA, dan yang ketiga adalah Pak Eri. Nah, untuk 2 penanya terbaik nanti akan diinfokan juga oleh panitia di grup WA. Mohon tadi yang sudah bertanya bisa bergabung ke chat WA-nya. Baik. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak Mas Fajar, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sesi Ngobras kali ini.
sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dulu Bu ya. Terima kasih ya. Oh, bisa aja.